Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Bapak Ibu hadirin hadir para asatiz dan ustazat, sering banyak orang nyebut salah asatiz dan asatizah. Asatiz itu jamak dari ustaz, tapi kalau ustazah jamaknya bukan asatizah tapi ustazat. Termasuk ustaz-ustaz juga banyak salah gitu. Jadi bukan asatiz dan asatizah tapi asatiz dan ustadzat. Itu yang benar. Para pengurus TKM Masjid Jabal Ar-Rahmah yang sama-sama telah dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita berkumpul lagi di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Memang ini agak maju ya. Karena diminta maju biasanya kan di Sabtu kedua. Mungkin Sabtu depan udah banyak sebagian kita udah pulang kampung, jadi dimajuin jadinya. Karena udah 14 Maret berarti udah makin dekat. Kita akan meneruskan kembali kajian kita dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Seringkali saya sebut lengkap karena kitab At-Tibyan bukan ini aja Pak. Jadi ada beberapa kitab yang namanya At-Tibyan. Jadi kalau At-Tibyan doang nanti At-Tibyan fi Adabi Hamal Quran karya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau adalah ulama faqih, alim, ahli hadis dan rujukan di bidang mazhab Syafi'i. Nanti selain beliau ada namanya ada Imam Ar-Ramli, Imam Al-Muzani, itu semuanya imam-imam dalam di mazhab. Jadi nanti imam mujtahid itu yang di Ahlussunnah kan ada 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Masing-masing imam nanti punya imamnya lagi Pak di dalam mazhab itu. Nah, di dalam mazhab Syafi'i ini salah satunya Imam Nawawi ini. Beliau ahli hadis karena kitab-kitabnya hadisnya juga banyak, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, ada Al-Azkar, bahkan Sahih Muslim yang itu beliau syarah. Sementara kitab fikihnya juga ada yang beberapa jilid itu Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ada ya, jadi beliau memang imam rujukan di mazhab Syafi'i. Kita akan lanjutkan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama sebelum seperti biasanya memulai, kita kirimkan Fatihah untuk beliau, para guru-guru kita yang mungkin sudah lama kita nggak tahu lagi nama beliau-beliau yang berjasa dari kita kecil sampai kita dewasa. Juga pastinya tidak lupa orang tua kita, keluarga kita, kakek nenek kita, dan orang-orang yang berjasa dalam hidup kita yang telah diwafatkan oleh Allah. Agar semuanya diangkat derajatnya oleh Allah, dikumpulkan bersama golongan Nabi Muhammad SAW yang akan kita berkumpul kembali di surganya Allah dan menatap wajah mulia baginda Rasulullah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti walaupun kita bahas ini, silakan ada yang mau ditanya tentang Ramadan yang masih setengah bulan lagi, silakan. Nah, kita akan lanjutkan kajian ini. Sebelumnya pasal tentang fistihbabi tahsinis saut bil Quran, disunahkannya memperbagus bacaan suara dalam baca Quran. Halaman 95 yang megang kitabnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala qadil qudah Al-Mawardi telah berkata, Qudatil Qudah itu kalau di Indonesia sekarang ketua Mahkamah Agung, mufti. Dulu di Indonesia, Nusantara belum Indonesia, tiap daerah itu ada muftinya Pak. Di Banda Aceh, di Sumatera, di Jakarta, di Banten ada muftinya. Nah sekarang diganti dengan MUI. Kalau dulu mufti itu perorangan, jadi orang-orang alim yang memang ahli dalam hukum itulah yang jadi mufti tiap tempat bertanya masyarakat. Nah ini Mahkamah Agung zamannya Al-Mawardi fi kitabi Al-Hawi, dalam kitabnya Al-Hawi yang berjudul Al-Hawi, beliau mengatakan al-qiraah bil alhan, karena sebelumnya kan kita bahas baca Quran bil alhan itu dengan lagu dileok-leokin Pak, kelak-kelak gitu. Al-maudu'ah yang dibuat-buat, baca Quran dengan nada, dengan melodi yang dibuat-buat, in akhrajat lafzul Quran, kalau dia mengeluarkan lafaz, keluar dari lafaz aslinya Quran, an sighatihi, dari sigotnya, dari bentuk bahasanya, bi idkhali harakatin fihi, entah dia memasukkan, menambahkan harakat, au ikhraji harakatin minhu, atau mengurangi harakat, au qasara mamdudan, yang pendek jadi panjang, au madda maqsuran, yang panjang jadi pendek, au tatmid au tamtitin yukhillu bihi lafz, sehingga menghilangkan salah satu bacaan. Ini seringkali kalau saya, termasuk anak saya itu, kalau ziyadah hafalan, murojaah itu kalau nggak jelas saya ulang lagi gitu. Jadi sering orang ngaji itu Pak ngomong nggak jelas nih, dia baca fathah apa kasroh sih gitu, dia baca gitu, ini ha apa ha sih gitu, harus jelas. Fathah itu terbuka, fataha yaftahu, bahasa Arabnya itu kan membuka, jadi fathah itu harus terbuka, a, jangan hayya alal falah, ini ada azan muazin gitu, falah itu a, falah, jangan hayya alal falah gitu, falah. Bismillah, bismillah beda kan. A, kasroh itu pecah, maka kalau sebut kasroh itu i, bibir kita pecah Pak, ke kanan ke kiri, i, bis gitu, a'udzu bi. Jadi kalau jangan b, bismillah. Ini guru-guru TPA itu menormalisasi kesalahan, akhirnya sampai gede anak gitu, rahmanirrahim gitu. Ada orang assalamualaikum, assalamualaikum, kum jadi panjang. Kum itu nggak panjang, assalamualaikum, laknya yang panjang. Nah, ini jadi cuma masih mendingnya dia bukan ayat Quran, tapi kalau ayat Quran salah Pak. Ini wa yaltabisu bihil makna, lagu bisa merubah makna, artinya jadi bisa berubah Pak. Ini kalab apa kalab? Kalab itu hati, tapi Bapak baca kalab jadi anjing Pak. Kalab itu anjing, kalab itu hati. Kalab kan mana jomol kalbu dulu agin, kalab itu hati. Tapi kalau Bapak baca kalab itu jadi anjing. Kul pakai kaf, katakanlah, tapi kul pakai kaf, makan. Beda kan? Kata Imam Mawardi, kalau ini kejadian seperti itu, baca seorang qari atau seorang yang membaca Quran, fahuwa haram. Yafsuqu bihil qarinya dihukumi fasik. Keras banget ini beliau. Wa ya'tamu bihil mustami', bukan itu aja, yang dengar kalau tahu salah didiamin aja.
ikut dapat dosa. Li'annahu adala bihi an nahjihil qawim ila al-i'waj. Ini al-i'waj itu jamak dari iwaj. Kenapa yang dengar itu ikut dosa? Kenapa dia? Karena dia apa ya? Menyimpang, bacaannya menyimpang dari jalan yang lurus, jadi berkelok-kelok, jadi nggak jelas, jadi buram gitu ya. Sementara yang dengar tahu. Wallahu ta'ala yaqul, Allah berfirman dengan masalah ini, surat Az-Zumar ayat 28, Qur'anan Arabiyyan, Quran itu bahasa Arab, ghaira dhi iwajin, tanpa berbelok-belok. Jadi Quran itu anzala bit tajwid, Quran diturunkan dengan tajwid. Wal Quran unzila bit tartil, dia di Quran itu diturunkan juga dengan tartil. Maka bacalah warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil. Nah, kita ini pas nuzul Quran. Nuzul Quran bulan Ramadan. Tapi banyak yang tanya juga, kenapa katanya inna anzalnahu fi lailatul qadar? Sesungguhnya kami, kata Allah, turunkan Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Sementara Nabi mengkonfirmasi Lailatul Qadar adanya di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir. Kok kita nuzul Qurannya di 17 Ramadan? Ada yang bisa jawab? Udah nemu? Jangan tiap Ramadan ditanyain terus tapi nggak tahu-tahu. Hah? Ya. Ya. Ulama menjawab, Quran itu turun 2 fase. Dua apa? Yang pertama itu Quran di Lauhil Mahfuz. Turun ke Baitul Izzah di langit dunia. Surat Al-Buruj ayat 21 22 terakhir. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Dia tadinya satu tuh Pak, di Lauhil Mahfuz, terjaga, nggak ada yang pernah sentuh. Allah turunkan ke Baitul Izzah sekaligus. Nah, itu kapan? Kapan, Pak? Di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir itu Lailatul Qadar. Sementara dari Baitul Izzah ke Nabi baru diangsur turunnya. Dan ayat pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu di 17 Ramadan. Itulah jumhur ulama. Itu penjelasannya. Jadi enggak bertentangan, karena sebenarnya tahap selanjutnya Quran itu harus turun fi qulubikum, di hati kita. Masalahnya kita udah jadi umat Nabi Muhammad, Quran itu sudah ada enggak di hati kita? Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, lalu ke Nabi, dari Nabi disampaikan ke sahabat, dari sahabat ke tabiin, dari guru kita, lalu sudah sampai nggak ke dada kita? Harusnya kan begitu. Nah, ini PR. Dan kenapa ketika Nabi udah uzlah itu lama di Gua Hira, jawaban Allah tuh perintah baca. Karena Allah memang Allah sudah mempersiapkan Nabi menjadi Nabi terakhir yang merubah peradaban. Maka peradaban harus dimulai dengan banyak literasi, membaca. Iqra. Menariknya, orang Arab jahiliyah itu zaman Nabi bukanlah masyarakat pembaca, yang mirip-mirip kita lah, wapresnya juga gitu. Ya kan, saya bukan gibah, tapi memang beliau yang pernah bilang di keluarga saya itu nggak ada tradisi membaca. Makanya ketika respon Nabi ketika Jibril suruh sampaikan ayat itu, Iqra, ma'akra, apa yang harus aku baca? Di redaksi lain ma'ana biqari. Bukan karena nggak ada lilin, bukan karena nggak ada lampu atau Philips. Karena memang ada ulama mengatakan, karena memang tradisi masyarakat Nabi bukan tradisi membaca. Ma'akra.
Maka masyarakat yang mau merubah peradaban, dia harus banyak literasi, harus banyak membaca. Nah, kata-kata qara'a, qaf, ra dan hamzah, qara'a itu artinya menghimpun. Bacaan itu adalah kumpulan dari kalimat-kalimat. Kalimat itu kumpulan dari kata-kata. Kata-kata adalah himpunan dari huruf-huruf. Jadilah dia buku. Tapi qara'a itu menghimpun, berarti juga menelaah, meneliti, mentadabur, mendalami, apalagi. Jadi enggak melulu yang berarti ya dia tertulis, tapi yang di alam. Apalagi zaman dulu mana ada bu. Maka Nabi ketika disuruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal. Gitu. Allah lurusin tuh. Kalau orang-orang yang mulia, orang-orang yang mau sukses, maka bacaannya pun mulia, bacaannya pun berkelas, bukan sekadar membaca, tapi bacaan yang diridhoi Allah dengan tuntunan Tuhan. Ketika engkau membaca lalu melahirkan ilmu-ilmu berikutnya, hasil penelitian, hasil riset, itu menjadi ilmu baru itu bermanfaat buat dirimu dan masyarakatmu, karena dituntun bismi rabbika tadi. Tapi orang yang menggali ilmu tanpa dituntun bismi rabbika dengan nama Tuhanmu, dia menjadi bencana buat masyarakat, bencana buat alam, bencana buat kehidupan. Maka dia nyiapin atom buat perang itu. Kita di tengah-tengah Ramadan kan serewel itu sama nyerang. Nah, ini ribut lagi kita di tengah-tengah. Oh ini antara Syiah ini Muslim apa bukan, Islam apa bukan, ini ribut di situ. Kadang semua orang yang nggak ngerti politik jadi pengamat politik semua. Bahkan yang nggak tahu sejarah ikut cerita. Ya, ada ungkapan ahli hikmah gini, man zalama zulima, siapa orang yang menzalimi pasti akan dizalimi. Maka guru saya itu dulu ingetin, ada mahfuzat itu, ingetin orang, karena itu digali orang-orang hikmah bukan hanya dari pengalaman, tapi dari batin pengalaman. Man zalama zulima. Dan Allah ketika ingin menzalimi orang yang sering berzolim, enggak melulu seharus Islam. Orang zalim bisa aja dia Allah kirim orang yang lebih zalim dan itu di luar Islam. Maka orang ya, apalagi kita selalu berdoa gitu. Siapa? Jadi di Indonesia juga kan dulu banyak yang ikut perang itu bantu kemerdekaan Indonesia, nggak semuanya Muslim Pak. Gitu. Kalau ada tetangga kita kanan depannya non Muslim, lalu berantem mau main bunuh-bunuhan, kita Muslim nih, apalagi Pak RW. Terus kita ngelihat diamin aja, dia kafir dua-duanya. Nah, begitu Pak. Ada yang begitu Pak, aneh gitu. Ini belajar agama di mana gitu loh. Ada yang begitu. Ini siahkan bukan kita, biar aja dia berantem mati-mati semua kafir. Aneh juga. Iya, ente punya tetangga gitu. Dua-duanya non Muslim, berantem apa yang mau bunuh, ente lihat gitu, liatin aja gitu. Siapapun yang mati orang kafir gitu, aneh gitu kan. Ya kembali ke tadi. Jadi kata Imam Al-Mawardi, kalau bacaan lahan itu merubah makna, lalu mengganti yang panjang jadi pendek, pendek jadi panjang, makharajul hurufnya jadi berubah, itu haram. Qala, beliau juga melanjutkan, fa illam yukhrijhul lahan an lafzihi wa qiraatihi ala tartilihi kana mubahan. Nah, walaupun beliau menghukum tadi keras, tapi kalau dia baca melakukan memelodikan tadi, menadakan, diperbagus tanpa merubah makna, bacanya tartil, lafaznya benar, kana mubah, boleh-boleh aja, mubah itu.
li'annahu zada bi alhanihi fi tahsinihi. Kenapa? Dengan memperbagus bacaan tadi akan orang akan juga yang dengar juga enak, Pak. Seperti itu saya. Kalau udah nggak benar bacanya pakai mic pula kan di masjid. Iya, yang dengar lagi lapar gitu, yang dengar lagi lapar gitu. Hadza kalam aqdal qadah. Inilah kalamnya atau pernyataan statement yang diberikan oleh Al-Mawardi, seorang ketua Mahkamah itu, ia bisa disebut seorang mufti pada zamannya. Wa hadzal qismul awwal min al-qiraah bil alhan ma'siyatun. Cara jenis pertama tadi yang tadi disebut, baca dengan lahir itu, dia liuk-liukan bacanya sampai itu, maksiatun, sebuah kemaksiatan. Ubtuliya biha ba'dul awam al-jahlah, yang menjangkiti atau menimpa sebagian orang awam yang bodoh. Wa tagham al-ghashamah alladhi yaqra'una 'alal janaiz. Dan juga ada orang, karena mungkin Imam Nawawi menemukan di zamannya itu orang baca Quran tapi dilagu-laguin di depan jenazah. Ya kan? Tapi kalau salawatan Pak nggak apa-apa. Bahkan saya sering negur salawatan ada, karena anak kita, karena kita belajar bahasa Arab di Indonesia itu kan karena setelah ngaji tajwid, jadi ngomong bahasa Arab seringkali pakai tajwid. Padahal bahasa Arab nggak tuh, doa itu nggak harus pakai tajwid, termasuk kalau dia sudah walaupun dari ayat Quran. Bapak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati itu nggak pakai tajwid, karena saat itu ayat Quran itu jadi doa. Hadis juga kan Rabbana atina itu kan ayat. Coba bayangkan kalau jadi doa lalu harus pakai tajwid. Rabbana, ada kan panjang 6 harokat. Atina fid dunya. Jadi ada orang baca doa pakai tajwid gitu, ikhfa itu. Ya nggak perlu sebenarnya, karena yang tajwid itu untuk baca Quran. Ada orang belajar bahasa Arab lalu pakai ikhfa. Ila aina anta. Nun mati ketemu tak, ikhfa, antanya anta. Ngomong bahasa Arab kan jadi lucu, ketawa gitu kan. Ngomong bahasa Arab pakai ikhfa. Padahal tajwid kan hanya buat Quran. Jadi kalau salawatan itu boleh-boleh aja dia yang pendek jadi panjang yang mana. Karena dia udah jadi syair. Wa fi ba'dil mahafil, dan di sebagian tempat perayaan atau haflah gitu ya. Mahafil itu haflah. Wa hadhihi bid'atun muharramatun zahiratun. Ini ada sesuatu yang baru, bid'ah yang haram, zahiratun ya'thamu kullu mustami'in laha, yang mengakibatkan dosa semua yang mendengarkannya, Pak. Yang dengerin tak apalagi yang baca. Maka kalau yang ada tahu ilmu tajwid salah, ada orang baca salah main-main, itu wajib ditegur. Enggak ditegur ikut dosa. Lagi-lagi cara negurnya, Pak. Kalau negur itu jadi berantem. Kama qalahu aqdal qudah al-Mawardi, sebagaimana telah disebutkan pernyataan dari al-Mawardi. Wa ya'thamu kullu qadirin ala izaliha aw ala nahyi anha. Dan juga berdosa setiap orang yang mampu untuk mencegahnya tapi enggak mencegah, atau melarang tapi enggak melarangnya. Gitu. Idza lam yaf'al dzalik, kalau mereka lakukan itu. Wa qad badzaltu fiha ba'd qudrati wa arju min fadlillahil karim an yuwaffiqa li izalatiha man huwa ahlun lidzalik. Dan aku telah semampuku mengingatkan itu, dan aku berharap dari kemuliaan Allah yang maha mulia untuk memberi taufik atau memberikan kekuatan kepada siapa, man huwa ahlun, yang berwenang untuk melakukan
pencegahan atau pelarangan tersebut. Kata Imam Nawawi, aku sudah semampuku mengingatkan itu. Wa an yaj'alahu fi afiyah, dan semoga Allah memberikan perlindungan kepada mereka. Itu tentang pernyataan Imam Mawardi. Qala Syafi'i fi Mukhtasar Al-Muzani rahimahumullah. Berkata Imam Asy-Syafi'i di kitab Mukhtasar Al-Muzani, tadi yang saya sebut. Imam Al-Muzani ini salah satu juga imam di mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan wa yuhassinu sautahu bi ayyi wajhin kana. Sehendaknya qari itu memperbagus bacaannya dengan berbagai cara. Yuqal wa ahabbu ma yaqra'u hadran wa tahzinan. Aku suka qari itu baca lebih agak cepat, hadar itu cepat. Hadar, ada yang lambat, tartil. Lebih lambat lagi tahqiq. Lambat. Kalau hadar ini biasanya yang buat orang murojaah agak cepat gitu, agak cepat. Di antara cepat dan lambat itu ada tartil. Wa tahzinan, dengan nada sedih. Imam Syafi'i mengatakan dengar qari itu dengan nada lebih cepat dan nadanya sedih itu lebih senang. Kenapa? Mungkin buat membantu muhasabah, apalagi ayat-ayat tentang azab, ayat siksa, ayat muhasabah itu. Maka penting orang yang hafal Quran itu bukan hanya sekedar baca Quran, tapi bahasa Arabnya tahu, isinya jadi tahu. Qala ahlul lughah, ahli bahasa berkata, yuqalu hadartul qiraah. Kalau dikatakan hadartul qiraah, aku membaca bacaan. Idza adrajtaha wa lam tumattitha. Bagaimana hadar itu? Hadar itu cara bacanya bertahap, pelan-pelan, walam tumattitha, tidak membuat samar. Jadi tetap jelas. Jadi baca cepat boleh asal tidak melanggar tajwidnya, jelas makharijul hurufnya, ini apa kha gitu. Wa yuqalu fulanun yaqra'u bit-tahzin. Dikatakan pula misalnya seseorang baca dengan nada sedih. Idza araqqa sautahu, bagaimana cirinya? Kalau suaranya dilembutkan, lembut itu. Jadi nadanya sedih. Biasanya tuh nadanya kalau yang ngaji lagu itu nagomat, biasanya pakainya nahawan, jiharkah itu nada-nadanya. Itu nada-nada lembut dan sedih. Wa qad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi an Abi Hurairah, dan telah meriwayatkan Ibnu Abu Dawud dengan sanad yang dari Abu Hurairah datangnya, annahu qara'a, bahwasanya beliau kalau membaca idza syamsu kuwirat, surat At-Takwir, fahazzanaha shibhar ritha, beliau membacanya dengan nada sedih, fahazzanaha sedih, shibhar riha dengan meratap. Apa sih namanya itu? Ya, meratap ya. Sedih lah. Ya apalagi sedih kayak bicara tentang sakaratul maut itu kan sedih. Jangan cerita sakaratul maut tuh baca ayat sakaratul maut tapi nada girang gitu kan. Wa fi sunani Abi Dawud, dan dalam kitab Sunan Abu Dawud, qila li ibni Abi Mulaikah, dikatakan Mulaikah itu nama aslinya Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah. Beliau adalah tabi'in berarti murid dari sahabat. Tidak kurang dari 30 sahabat beliau pernah berguru kepada sahabat. Jadi wafat ini abad ke-1 Hijriah, 180-an Hijriah gitu. Araita idzam lam yakun hasana saut, bagaimana kalau ada orang yang enggak punya suara bagus? Faqala, beliau mengatakan yuhassinhu mastata'a, maka dia tetap dianjurkan
memperbagus suaranya semaksimal dia bisa, sebisa mungkin. Nah, memang perlu guru Pak, perlu guru. Jadi gimana gitu nadanya, ada gurunya gitu. Nah, kemarin ada yang ditanya, termasuk anak saya yang ditanya. Alhamdulillah kemarin tuh hari Kamis, anak saya tuh yang biasa pernah ikut udah haflah. Kemarin karena memang sesuai tekadnya selesai 30 juz. Jadi pas pertengahan Ramadan kemarin jadi haflah, ditanya. Ya salah satu setelah itu bahasa Arab. Dan yang pernah kita bahas, jadi ahli Quran itu bukan hanya menghafal, yang paling berat itu mempraktekkan. Maka ahli Quran itu nggak harus menghafal, ada juga orang yang nggak menghafal tapi ahli Quran sampai dia wafat pun jasadnya nggak rusak. Padahal dia nggak hafal Quran, tapi dia mengajarkan Quran. Nah, itu banyak tuh cerita begitu. Jadi bukan hanya sebatas baca Quran atau menghafal Quran jadi ahli Quran. Ahli Quran itu yang paling berat, yang kita istiqomah mempraktekkan apa yang ada di Quran. Itu yang sekarang banyak kajian The Living Quran. Bagaimana kata Bunda Aisyah ketika Nabi ditanya bagaimana akhlak Nabi, kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi yang ada di Quran. Maka baca Al-Quran adalah mempraktekkan apa yang di Quran. Jangan ngaji baca Quran tentang ghibah, ente ghibah terus tiap hari. Iya kan? Baca ayat-ayat tentang riba, haram, tapi ente riba terus, dagang riba, bisnis riba, kerja di tempat riba, gimana? Gitu. Jadi makanya lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian? Maka kan pernah kita bahas itu, Anas bin Malik mengatakan rubbatalil Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Quran tapi Quran melaknat dia. Quran dibaca tiap hari tapi kok laknat Quran malah yang didapat. Kenapa? Dia baca ayat Quran tapi dia nggak praktekin, itu ngeri. Itu merinding bakal ngeri. Nah, maka ini bulannya Ramadan, bulan kita kembali ke Quran. Quran bukan hanya sekedar bacaan, tapi kita tadabbur. Kenapa? Fungsinya jadi huda. Kalau cuma sekedar kita baca lalu kita nggak paham maknanya, dia fungsinya nggak jadi Pak, jadi huda. Maka harus tadabbur. Tadabbur itu silahkan baca sendiri boleh, yang punya kitab tafsir terjemah boleh. Tapi mana yang perlu ditanya silahkan tanya. Lagi-lagi kembali perlu guru. Nah, bagaimana ini? Itu guru. Apalagi di Ramadan ini, jangan kita ini tiap tahun begini Pak, tentang Ramadan, tentang niat, tentang tarawih, macam-macam, tentang antar kita ribut tentang Ramadan. Padahal Ramadan adalah bulan ibadah, tapi kok kita justru malam ini yang lagi viral kan tuh di mana Pak ya? Ribut gara-gara kunut witir ya. Nah, itu lagi viral tuh. Di masjid Pak ribut karena imamnya nggak pakai kunut ribut. Makanya penting itu, kayak kalau di mana-mana kalau masjidnya yang pakai kunut kita pakai kunut, yang enggak jangan paksain. Saya subuh juga begitu, karena di Jabar Rahmah ya saya katanya pakai kunut, saya pakai kunut. Tapi di tempat yang enggak pakai kunut saya disuruh jadi imam, enggak pakai kunut saya. Zikirnya juga begitu. Di tempat di mana saya ngimamin, saya tahu di situ zikirnya sir, ya saya sir. Begitu aja simpel, kita jadi muslim, kenapa ribut? Nah, kita yang kadang kan yang repot kitanya ya memaksakan diri di situ biasa pakai kunut, lalu dia kok nggak mau pakai kunut, jadi ribut. Itu dulu cerita Buya Hamka sama Kiai Abdullah Syafi'i. Abdullah Syafi'i itu kan Kiai Betawi yang NU, selalu pakai kunut. Buya Hamka diundang di Asy-Syafi'iyah, beliau pendiri Asy-Syafi'iyah. Buya Hamka tahu karena Abdul Syafi'i itu NU, maka Buya Hamka kunut ketika subuh. Padahal beliau nggak pernah kunut, tapi ketika diundang di Asy-Syafi'i pakai kunut. Jadi simple, beragam. Nah kita gitu, yang mau niat dilafazkan niat nawaitu shauma ghadin ana, tapi ini niat ini di Indonesia ini masih banyak salah. Di beberapa tempat, kalau Imam Malik itu kan niat puasa Ramadan dia 1 bulan di awal. Kalau Imam Syafi'i
Harus tiap malam, Pak. Nawaitu shauma ghadin. Kata Imam Maliki, karena kita puasa bulan Ramadan, maka 1 bulan. Kan bulan Ramadan. Imam Syafi'i nggak begitu juga. Iya, memang bulan Ramadan, tapi kadang-kadang kita udah lafazkan cukup 1 bulan, tahu-tahu ada halangan gimana? 1-2 hari nggak jadi 1 bulan. Maka tiap malam itu pada argumentasi beliau gitu. Nah, perlu diluruskan nawaitu shauma ghadin, ini yang melafazkan ya. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri, yang betul Ramadhani, bukan Ramadhana. Ini banyak yang masih ya. Iya, Ramadhani. Dia Ramadhana itu bisa mansub itu fathah. Tapi kalau dia mansub, maka sanahnya juga mansub. Nanti di fikih nahwu sorof tuh. Kalau mau baca Ramadhana, maka hadhis sanata. Nah, tapi kalau Ramadhana hadhis sanati itu jemplang, nggak bisa. Kalau mau baca hadhis sanati, maka Ramadannya jadi Ramadhani. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhani hadhis sanati lillah. Gitu, Pak. Nanti tarawih. Memang ada hadisnya 4-4-3, cuman ya silakan. Tapi kalau saya ditanya, ya afdolnya 2-2. Ya, 2-2. Witirnya juga begitu, 3 sekaligus silakan boleh. Tapi kalau saya pribadi tanya, yang afdolnya, kan dalam fikih Pak ada boleh, ada afdol. Boleh nggak 3 sekaligus? Boleh. Afdolnya mana? Kalau buat saya yang rujuk Syafi'i 2-1. Karena ada hadis lain lagi, kata Nabi, sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Gitu. 2-1 tadi. Gitu, Pak. Mudah-mudahan ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Cukup. Silakan yang mau tanya. Ya, silakan. Tadi udah jelas ini. Ya, jadi maka jadi imam itu jangan cuma sekedar merdu. Merdu ya sebenarnya bukan jadi imam doang, baca Quran jadi qori itu. Oh, merdunya baca makhraj jadi salah, yang pendek jadi panjang, yang panjang jadi pendek, itu salah. Maka haram. Jadi dosa, apalagi bisa merubah makna. Kayak TikTok, atau nawar di kita tuh nggak apa ya, tapi kita maksudnya busuk lah, pikiran apa, pikiran maksiat Ustaz, pikiran maksiat. Itu kan otomatis sholat kita jadi nggak sah ya. Bayangin lagi sholat bersama sama Allah, terus kita bawa maksiat di dalam, karena orang dia. Nah itu untuk mencegahnya, kira-kira kita harus baca apa Ustaz? Kita nggak tahu katakan nggak boleh baca apa ya, tapi atau kepikiran apa ya, soalnya sering yang kita busuk ya kan. Iya. Terima kasih. Ada doa yang diajarkan Nabi agar kita berlindung dari hati yang tidak pernah khusyuk dari ibadah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang enggak pernah khusyuk, dari doa yang enggak pernah diijabah. Itu doa dari Nabi. Kedua, kata ulama, kekhusyuan itu adalah buah dari amalan kita. Bagaimana bisa orang yang masih banyak maksiat lalu pengen khusyuk dalam ibadah? Jadi pastinya bisa jadi ketidakkhusyuan kita, banyak gangguan dalam ibadah, masih ada maksiat-maksiat yang sering kita lakukan atau dosa-dosa maksiat yang belum Allah ampuni. Gitu aja. Jadi gimana caranya ya? Banyak istighfar, merenung gitu, muhasabah. Demikian.
inni a'udzubika. Itu lagi soal Ustaz, itu bahasa itu ya. Oh lagi, jangan lagi. Itu jadi makmum Ustaz. Makmum nih, saya jadi makmum. Lalu tuh kepikiran yang lain. Ya tentang bukan nggak ikut iman tapi kepikiran yang lain itu mungkin musik apa gitu. Nah, supaya itu nggak ke bawah terus itu bermaksiat dalam sholat. Ya ya. Bermaksiat dalam sholat. Ya. Apa yang kita baca tadi itu doanya atau ada yang Wah, itu bacanya sebelum sholat. Ada tuntunan ya sebelum sholat baca surah An-Nas. Lalu apa? Ada yang hafal? Iya, ta'awuz dan Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Itu yang Nabi ajarin sebelum kita sholat supaya kita minta enggak diganggu setan atau didatengin setan untuk ganggu. Kalau di tengah-tengah ya 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 makanya ya apa namanya kalau di tengah-tengah bagaimana itu? Nah di tengah-tengah usaha nanti karena khusyuk itu buah dari istiqomah. Jadi Bapak kita jangan berharap sholat langsung mau khusyuknya nih, terus belajar. Iya. Bukan berarti nanti apa sih namanya langsung batal, enggak juga gitu. Nah, kita melenceng nih, langsung ingat lagi khusyuk. Makanya kenapa tuh membantu ketika mata itu lihat tempat sujud. Ketika ruku lihat kaki. Iya, lihat gitu. Ya jadi nggak kemana-mana, itu membantu. Ya. Jadi khusyuk itu gini loh, kalau dibilang kalau 100% ya mungkin ada orang yang khusyuknya 20%, 50%. Karena kalau dibilang tanda khusyuk itu lupa, Nabi juga sering lupa. Beberapa riwayat Nabi sholat lupa. Gitu. Walaupun kata ulama, sebagian ulama lupanya Nabi mengandung syariat. Nabi pengen ngajarin sahabat. Karena pernah Nabi sholat ada yang mengatakan ini asar. Nabi sholat cuma 3 sampai salam. Lalu sahabat kasak kusuk saling tanya. Nabi nanya ada apa sih berisik kalau habis sholat berisik? Ya Rasulullah apakah sholat memang kita diringkas? Enggak, tetap 4. Engkau sholat baru 3. Oh gitu kata Nabi. Nambah lagi. Siapa yang berani bilang Nabi enggak khusyuk? Ketika Nabi lagi sholat, bahkan ngimamin ya, cucu beliau Hasan Husain naik di atasnya. Kan lagi sujud nih, sahabat kan nggak ada yang lihat, sujud semua. Kalau ada yang lihat berarti nggak sujud dia. Lalu begitu lama bangun, Nabi ditanya itu habis salam, ya Rasulullah tadi sujud, apa ada ayat, apa Jibril lagi turunin ayat, tapi lama banget, enggak, cucuku naik. Kata Nabi, cucuku naik di pundak, kalau aku bangun langsung jatuh dia. Nah, Nabi tungguin. Pasti berarti Nabi mikirin cucunya dong. Berani bilang Nabi nggak khusyuk. jadi memang ya khusyuk itu nggak ada ulama koridor gini. Selama apa yang kita baca kita paham, kita tahu itu bisa sudah dibilang khusyuk. Tapi memang khusyuk termasuk kita keikhlasan kita, ketakwaan kita nanti kan ada persentasenya. Ada yang 20% terus meningkat belajar lah gitu. Ada 23 ini insya Allah soleh semua di sini. Tapi kesalahan kita mungkin beda-beda Pak. Ada yang 70, 75, enggak 80, wallahu alam, Allahnya Allah yang tahu gitu. Ya kan? Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, itu. Ternyata ngeprank. Ternyata di prank ya. Salamnya kayak fase banget gitu ya.
Ternyata begitu jadi imam, oh fase juga. Kalau fase juga, alhamdulillah, berarti penilaiannya cocok. Kalau nggak fase atau berantakan ya tinggal munfarid, kan pernah dijawab. Tinggal munfarid aja gitu. Kalau ternyata nggak bagus munfarid gitu. Ya. Kan saya pernah bilang kalau kita yang merasa lebih bagus kita maju aja, pede aja gitu. Daripada ntar yang maju nggak bagus gitu. Asih mending kalau zuhur asar kan nggak ada suara. Cuma Allah Akbar aja kan sambil gitu. Iya. Ada lagi? Gimana? Aha. Enggak harus. Tetap di safnya itu aja nggak apa-apa. Tapi kita munfarid. Nah, kadang kan orang yang nggak paham ini ngobrol sholat sendirian ya gitu. Kalau orang yang paham lagi-lagi ya biasa. Oh lagi berarti munfarid. Gitu. Jadi tadi kan ketika kita sholat tuh misalnya yang melafalkan usolli fardhu zuhri arba'a rakaat misalnya ada misalnya makmuman. Nah makmuman itu kita ganti aja. Munfarid. Itu aja. Ya enggak, kan sudah munfarid. Iya, boleh mendahulukan, boleh sendiri gitu. Kita tahu teman kita ini bacanya nggak pasti, ini sholat zuhur atau sholat asar, apakah dia kita turun ke depan atau dengan kita yang Kalimantan yang lebih pasti gitu? Kalau dia nggak pasti, otomatis kan haram berarti. Tadi kalau nggak pasti berarti wal hurufnya nggak benar, panjang pendeknya nggak benar. Iya. Itu gimana? Apakah kita boleh melakukan sholat zuhur gitu? Kan namanya ada suaranya ini. Udah tahu tapi dia bacanya nggak benar. Kira-kira bacaan dia sama kita lebih bagus mana? Ya udah, bapak yang wajib bantu. Kalau udah tahu, ya. Saya pernah ditanya ada jamaah gini, Ustaz, saya pernah ke Cina itu berapa hari. Di sana tuh bacaannya parah, bahkan lebih bagus bacaan saya gitu. Ya mungkin imam itu yang lebih bagus di situ, orang paling bagus di situ. Kita husnuzonnya di situ aja. Nah, tapi menurut kita lebih bagus lagi ya kita jangan ikutin. Kita boleh munfarid atau kalau kita punya rombongan kita sholat lagi gitu. Tapi nunggu, misalnya pas zuhur, pas habis azan nunggu. Ya, karena kata itu nggak boleh dalam satu masjid ada ketika lagi habis sholat maktubah itu kita bikin 2 jamaah nggak boleh. Kecuali dia udah selesai gitu. Ada lagi? Cukup ya? Ya. Ini kita sudah mau masuk fase 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir. Kata Aisyah pernah nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau aku ketemu dengan Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, aku mau mesti ngomong apa? Apa yang aku harus menti? Quli, kata Nabi, katakanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka 10 hari terakhir itu perbanyak doa itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu. Baca doa itu, ulama menjelaskan kenapa Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau Tuhan maaf. Ini berbeda dengan orang Indonesia, maaf itu biasa aja Pak. Tapi kata afuun itu ulama mengatakan kenapa afuun itu enggak gofur atau gofur itu mengampun. Tapi mengampuni itu cuma mencoret Pak. Tapi kalau memaafkan al-afwu dalam bahasa Arab dianggap enggak ada. Jadi Allah anggap enggak pernah punya maksiat, enggak pernah punya dosa. Maka kalau udah bisa begitu kita Lailatul Qadar ketemu, kita dianggap enggak pernah punya dosa.
Tapi kalau minta ampun istighfar itu kan kita diampuni, ngomong di delete atau dihapus nama atau dicoret. Kalau coret kan ada bekas coretannya, kalau di tip kan ada bekas tip ekannya, kalau dihapus kan ada bekas dihapusnya. Tapi kalau dianggap nggak pernah berdosa, Allahu Akbar, itu makanya doa bedanya gitu. Makanya kata Nabi, baca firman-Nya di 10 hari terakhir itu, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa bertumbuh lagi setelah Ramadan, dan karena ini menjelang sudah mau hari raya, mohon maaf lahir batin. Pastinya saya yang lebih banyak sering bicara, banyak salah, banyak khilaf. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Semoga amal ibadah kita di Ramadan ini amalan yang diterima oleh Allah, menjadi bekal akhirat kita, dan kita dikumpulkan bersama teman-teman orang-orang kita cintai, sahabat-sahabat kita semua nanti di pintu Babur Royan, pintu Ar-Royan, pintunya orang-orang yang berpuasa di Ramadan, pintu surganya melewati situ. Alhamdulillah, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.